Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang detailing pada program Adobe Premiere. Saya telah menyiapkan video klip pertandingan badminton, maka saya akan memberikan beberapa variasi titel seperti sesuai dengan menu yang telah tersedia di Adobe Premiere. Pertama, saya akan membuat menu opening, maka saya klik detail, new detail, based on template. Dengan menggunakan template ini, maka saya bisa membuat tampilan detail yang tampak profesional menggunakan sekian banyak template yang sudah disediakan oleh Adobe Premiere ini. Nah, contohnya ada sports. Coba kita lihat. Tapi sayangnya tidak ada pilihan badminton. Kita coba saja football full. Oke, kita coba template yang ini. Kita beri nama opening. Oke, maka akan muncul jendela editor detail seperti ini yang bisa kita edit fontnya, ukurannya, dan sebagainya sesuai dengan keperluan. Misalnya kita edit sekarang di sini Indonesia Open 2016. Ini kita kecilkan ukurannya. Istora Senayan final ganda putra. Oke, ini kita hapus saja. Ini kita kecilkan. Demikian pula yang ini kita kecilkan. Dan kita bisa tempatkan, kita bisa posisinya kita bisa atur lagi sesuai dengan keperluan. Jika sudah cocok, maka kita tutup jendela editornya. Maka detail yang barusan kita siapkan akan muncul sebagai objek di sini, opening, yang masih perlu kita drag di timeline untuk mengatur posisi dan durasinya. Misalnya sekarang kita drag di sini, maka akan muncul seperti ini hasilnya. Kita punya detail sebagai opening. Berikutnya kita akan membuat detail berupa running text yang biasa muncul dari kanan lalu berjalan lalu menghilang di bagian kiri tampilan kita. Untuk membuat running text ini, kita membuat detail, klik detail, new title, kemudian default scroll. Kita beri nama running text. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Saya pilih jenis fontnya, kemudian saya klik di sini. Ukurannya saya coba kecilkan. Ya, kemudian saya klik materinya, misalnya pasangan ganda campuran Indonesia melaju ke final Indonesia Open setelah mengalahkan
pasangan Malaysia. Nah, sekarang untuk membuat agar running text ini, kita coba besarkan sedikit ke 30. Nah, untuk membuat teks ini bisa berjalan dari muncul dari kanan kemudian menghilang di kiri, maka kita perlu beri spasi yang cukup di bagian depan daripada huruf awalnya seperti ini. Kita beri spasi yang banyak sedemikian rupa sehingga teks tersebut menghilang di sebelah kanan tampilan kita. Seperti ini. Kemudian ini barnya kita geser. Nah, kemudian agar teks tersebut bisa terus berjalan sehingga menghilang di bagian kiri, setelah huruf terakhirnya kita beri lagi spasi yang cukup sedemikian rupa sehingga teks tersebut hilang di bagian kiri tampilan kita. Seperti ini kira-kira. Nah, jika sudah maka kita tutup editor detailnya, maka objek yang akan kita buat akan muncul sebagai objek running text dengan simbol video seperti ini yang masih perlu kita drag untuk mengatur posisi dan durasinya. Kita panjangkan untuk nyetel durasinya, klik kanan, durasi misalnya ini durasinya 1 menit, terlalu panjang, misalnya untuk 15 detik, 15.00, maka akan tampak seperti berikut ini. Teks kita muncul dari arah kanan sampai hilang di bagian kiri. Jika dianggap terlalu cepat, maka kita tinggal tambah durasinya, speed duration, misalnya menjadi 20 detik, 20.00. Maka ini lebih panjang lagi di timeline, sehingga jalan teksnya pun lebih lambat. Oke, berikutnya kita akan membuat teks yang turun dari atas ke bawah, biasa digunakan sebagai closing suatu tampilan atau sebagai kredit. Maka kita akan buat title, new title, default role. Kita beri nama kredit. Maka di sini muncul tampilan untuk title kredit ini, default role. Kita pilih teksnya. Misalnya kita buat sekarang kontennya adalah terima kasih kepada para pihak yang, ini nampaknya kurang besar, saya coba besarkan sedikit, pihak yang telah membantu menyukseskan acara siaran langsung badminton ini. Kemudian di sini ada penanggung jawab bulan A, ada kameramen bulan B, pengarah acara bulan C, komentator bulan D,
produksi TV badminton 2016. Jika kita cermati tadi pada saat kita mengetik, maka bar ini berubah menjadi bisa digeser, artinya bahwa teks yang kita buat itu sudah melampaui, ukurannya sudah melampaui layar kita. Jadi bisa ke atas ke bawah. Nah, tapi untuk bisa memastikan bahwa teks ini bergerak, muncul dari atas kemudian menghilang di bawah, masih ada yang perlu kita lakukan, yaitu kita harus memberi spasi yang cukup sebelum baris pertama teks ini. Kita beri enter yang banyak sedemikian rupa sehingga teksnya hilang di bawah. Kemudian kita geser ininya, dan setelah baris yang terakhir juga kita beri enter yang banyak sedemikian rupa sehingga teks ini hilang dari pandangan. Nah, jika sudah, maka kita tutup editor detailnya yang baru kita buat. Muncul berupa file kredit yang masih perlu kita drag di timeline untuk menentukan posisi dan durasinya. Maka kita drag, kita tempatkan di bagian akhir, dan durasinya misalnya kita buat misalnya 20 detik. Maka akan tampil seperti ini. Kredit ini akan muncul dari bawah ke atas dan menghilang di atas. Apabila kita geser di sini, maka kredit ini akan menumpang sebagai overlayer. Nah, tapi harapan kita tadi bahwa teks ini muncul dari bawah lalu menghilang ke atas. Muncul dari atas dan menghilang di bawah, maka kita tinggal klik kanan, speed duration, kita contreng reverse speed, artinya kecepatan sebaliknya. Maka sekarang teksnya akan bergerak dari muncul dari atas, bergerak ke bawah sampai hilang di bawah. Nah, sejauh ini kita telah membuat 3 macam titel, yaitu yang based on template, kemudian running text, kemudian rolling, text rolling. Nah, ada satu lagi titel yang ada di menu ini, yaitu titel, new title, default style. Sesuai dengan namanya, ini adalah yang paling sederhana, yaitu titel yang diam tidak bergerak. Maka saya sisakan sebagai latihan untuk Anda untuk mengerjakannya sendiri di rumah. Demikianlah tutorial ini tentang detailing di Adobe Premiere. Semoga ada manfaatnya. Saya Buce di Bogor. Sampai jumpa lagi pada tutorial-tutorial berikutnya.